Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk saudara-saudara di Indonesia. Senang bertemu kembali pada malam yang ketiga dari bahasan kita, Kusebut Dia Tuhan. Baik, kita akan share screen sekarang. Oke. Tema kita, Kusebut Dia Tuhan. Terima kasih Basudara Ministry yang sudah memperkenalkan Yesus Kristus lewat KKR ini, Kebaktian Kebangunan Rohani. Kebaktian kebangunan rohani artinya kita dibangkitkan, dibangunkan kerohanian kita. Itu sebabnya kita harus menjadi siuman, mengenali siapa Yesus Kristus itu, siapa Yesus yang kusebut Tuhan itu. Dan ini juga akan menuntun kita berubah sikap kita. Kita akan lebih hormat kepada Yesus Kristus. Kita akan lebih mencintai Dia. Kita akan lebih mau menuruti akan kehendaknya, kehendak Bapanya yang di sorga. Judul untuk malam ini adalah Dialah Allah yang perkasa. Dia yang kusebut Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Apa bukti keperkasaan Allah? Apa buktinya? Dapatkah kita tahu bukti keperkasaan Allah itu yang kusebut Tuhan itu? Lewat karya ciptaannya. Lewat karya ciptaannya. Apa yang diciptakannya yang memperkenalkan kepada kita keperkasaannya. Kejadian 1 ayat yang pertama. Saya minta pendeta Pak Soloran untuk tolong membantu membacakannya. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, ayat pertama dari Alkitab kita ini. Nah, saudaraku, saya ulangi lagi, KKR ini adalah KKR Alkitab. Jadi bukan KKR sektarian. Karena ini adalah KKR Alkitab, adalah surat cinta Allah yang ditujukan kepada semua orang. Itu sebabnya KKR ini terbuka untuk siapapun yang mau membaca, yang mau mendengar, dan yang mau menuruti firman Tuhan ini. Ayat pertama, yang paling pertama, menuliskan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi ini? Tolong dibacakan Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Luar biasa, dahsyat sekali. Segenap bumi diharapkan untuk takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan takut melihat hantu, tetapi hormat, takjub, takzim. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kenapa? Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Luar biasa kuasa dari Tuhan ini. Ada sedikit gangguan nih. Tolong didoakan. Oke. Mazmur yang berikutnya tolong dibacakan. Mazmur 148 ayat 5. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Luar biasa. Semua diajak untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena apa? Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta.
Saya bisa memberi perintah, jadilah mobil. Tapi apakah bisa langsung mobil langsung ada? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memberi perintah, semuanya tercipta. Allah mencipta dengan cara berfirman. Allah mencipta dengan cara memberi perintah. Tidak ada manusia, siapapun kedudukannya, apapun kedudukannya, siapapun dia, nabi, rasul, raja, kaisar, siapapun, bangsawan, tidak ada yang bisa demikian. Dan cara Allah mencipta menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Mari kita lihat tentang penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menyelesaikan semua pekerjaannya hanya dengan berfirman. Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Tuhan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Tuhan tidak membutuhkan bantuan dari apapun untuk menciptakan dan memelihara dunia. Kuasanya lebih dari cukup untuk menciptakan dan memelihara ciptaannya itu. Ciptaan Tuhan yang dibuatnya itu indah, kuat, keberadaan dan kualitasnya terjamin. Ini kalau di barang-barang yang ada di Amerika dikatakan ini export quality dari Indonesia. Saya lihat labelnya, made in Indonesia. Loh, tapi nggak ada di Indonesia. Ini export quality. Dan kualitas dari ciptaan Tuhan itu demikian juga. Indah, kuat, dan terjamin kualitasnya. Allah berfirman dan segala sesuatu menjadi ada dari yang tadinya tidak ada sebelumnya. Dimulai dengan alam semesta itu sendiri. Penciptaan itu adalah semata-mata tindakan Allah, tindakan Tuhan. Hal itu bukan terjadi secara kebetulan, bukan terjadi juga dengan sendirinya. Seperti banyak orang yakin dan percaya bahwa bumi ini jadi dengan sendirinya. Semua yang ada di dunia ini jadi dengan sendirinya di alam ini. Semua itu tidak benar. Yang benar adalah ini adalah tindakan Allah semata-mata. Itulah karya cipta Allah. Mari kita lihat hari penciptaan pada hari yang pertama. Kejadian 1 ayat 3, tolong dibacakan. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menciptakan terang di hari yang pertama sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, saudara perhatikan sekarang. Allah menciptakan terang pada hari pertama. Bagaimana hal ini bisa terjadi, masuk di nalar kita manusia? Padahal matahari yang tentunya kita anggap sebagai sumber terang itu baru diciptakan pada hari yang keempat. Di hari yang pertama Allah ciptakan terang. Padahal sumber terang yang kita ketahui, matahari, baru terjadi pada hari yang keempat. Nah, kita harus cari jawabannya. Dan itu akan kita dapatkan malam ini. Kalau begitu, siapa sumber terang itu yang bukan dari matahari? Pada hari pertama penciptaan. Sumber terang itu adalah Yesus Kristus. Mari kita baca kesaksian Yesus Kristus. Dicatat dalam Yohanes 10 ayat 12. Tolong baca bahasa Indonesianya di bawah. Yohanes 10 ayat 12, akulah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. I am the light of the world. Wahyu 21 ayat 23. Tolong dibacakan. Wahyu 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara lihat, kota itu yaitu kota Yerusalem baru tidak memerlukan matahari, tidak perlu bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya,
Dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi sumber terang sekarang siapa? Yang bukan matahari. Allah sendiri, anak domba itu. Anak domba itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah. Tolong bacakan berikutnya. Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan Allah menjadi sumber terang. Kita tidak membutuhkan lagi cahaya lampu atau cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Berapa lama? Selama-lamanya. Lebih lanjut. Yesaya 60 ayat 9, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Tidak perlu matahari, tidak perlu bulan lagi. Ini berbicara dalam konteks dunia yang baru nanti. Tetapi Tuhan yang akan menjadi penerang abadi. Apa artinya abadi? Kekal, selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi dapat tagihan listrik, ya, dan sebagainya. Karena apa? Tuhan akan menjadi penerang abadi dan Dia berikan terangnya itu kepada semua umat yang diselamatkannya. Nah, Alkitab mencatat sebelum matahari ada, Yesus sudah ada. Ini dahsyat sekali. Banyak orang berpikir Yesus manusia biasa, atau nabi biasa, atau rasul biasa, atau orang baik biasa. Saudaraku, fakta firman Tuhan berkata, Yesus sudah ada sebelum matahari ada. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 72 ayat 17. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kita lihat terjemahan yang lain. Dari Young's Literal Translation saya bacakan. His name is to the age. Before the sun is his name continued. Jadi Mazmur 72 ayat 17 ini berkata bahwa sebelum matahari ada, dia sudah ada terlebih dahulu. Di The Complete Jewish Bible, Alkitab lengkap Yahudi, orang Ibrani. Mazmur 72 ayat 17 saya bacakan bahasa Inggrisnya. May his name endure forever. His name, Yinon, as long as the sun. Di sini terjemahannya harusnya namanya itu terus ada selamanya. Namanya yang disebut Yinon, dia sudah ada sebelum matahari. Menurut para sarjana Alkitab, nama Yinon adalah Mesias, Yesus Kristus sebelum matahari ada. Jadi sumber terang di hari pertama penciptaan itu adalah Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi di hari yang pertama itu, terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Terang dibutuhkan oleh semua, baik makhluk hidup atau hal-hal yang tidak hidup. Semua membutuhkan terang. Kita perlu terang. Terang itu memberi kehidupan. Jadi Yesus Kristus sumber terang itu di hari yang pertama, dia menjadi bahagian dari yang menciptakan. Dia bukan bagian dari yang diciptakan, tetapi dia adalah bagian dari yang menciptakan. Di hari yang pertama diperkenalkan siapa yang menciptakan, Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah pekan penciptaan itu berlangsung selama 6 hari harafiah, 24 jam? Ada yang katakan penciptaan itu 6.000 tahun. Ada juga yang katakan penciptaan itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Karena ada ayat-ayat yang dipakai yang tidak diartikan dengan sepenuhnya, tidak dimengerti dengan sepenuhnya.
ayat-ayat itu tidak berbicara yang demikian. Nanti kalau ada waktu saya akan terangkan mungkin di bagian tanya jawab. Nah, penciptaan itu adalah 6 hari sesungguhnya, harafiah, 24 jam. Itu sebabnya disebut petang dan pagi. Jawabannya dari pertanyaan ini adalah ya. Sudah lihat. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, wayahi ereb, wayahi boker, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Yom Ehad, bahasa Ibraninya. Hari itu dibagi dalam 2 bagian, bagian gelap, lalu bagian terang. Bagian gelap dimulai dari petang, ini bahasa Arabnya maghrib ya. Itu sebabnya ada azan maghrib, azan petang, petang hari. Pada waktu matahari terbenam di ufuk barat. Itulah petang. Lalu diikuti setelah 12 jam, diikuti dengan bagian siang, disebut pagi. Ya. Itulah cara perhitungan waktu. Cara perhitungan sekarang ini manusia menghitung hari, berganti hari itu waktu jam 00.00, tengah malam. Tahun baru dimulai dari tengah malam. Hari Natal dimulai dari tengah malam. Semua dari tengah malam. Orang-orang yang menyembah matahari, mereka menghitung pergantian hari itu dari matahari terbit sampai matahari terbit. Tetapi Alkitab mengatakan pergantian hari itu terjadi pada waktu petang sampai petang. Dari maghrib sampai maghrib. Nah, ini hari yang pertama. Allah memulaikan pergerakan bumi yang bergerak pada porosnya dengan kecepatan 1.600 km per jam. Cepat sekali itu, saudara. Lebih cepat dari kapal terbang, dari Boeing 747, dari Airbus 380, ya. Hal itu membuat terjadilah perhitungan waktu satu hari 24 jam. Kalau kecepatannya hanya 160 km per jam, maka bumi ini akan bergantian, beku, dingin 12 jam, hangus, terik 12 jam. Jadi Allah mengatur itu dengan konstan kecepatannya, tidak berubah-ubah sejak penciptaan sampai sekarang. Satu hari 24 jam. Bumi bergerak perlahan maju mundur sampai mencapai kemiringan sudut 23 derajat 2 kali dalam setahun, yang membuat terjadinya 4 musim, seasons. Negara-negara di luar garis khatulistiwa mempunyai 4 musim. Indonesia tidak mempunyai 4 musim karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, pas di tengah, lintas matahari. Makanya hanya ada musim panas dan musim dingin, musim kering, kemarau, dan musim hujan. Kalau di negara-negara di utara atau selatan yang di luar dari garis khatulistiwa, maka ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Saya kebetulan tinggal di negara di bagian utara dari garis lintas khatulistiwa. Itu sebabnya ada musim semi. Di musim semi dari Maret, April, Mei, aduh, bunga-bunga bermekaran, sangat indah. Kalau sudah lihat ada pohon cherry blossom di kampungnya tempat, dekat sekali dengan rumah saya, hanya sekitar 32 km saja. Ada di sana yang disebut cherry blossom. Itu ribuan pohon yang keluar hanya bunga, tidak ada daun. Daun tidak keluar, tapi bunga lebih dulu keluar. Jadi saudara bisa lihat luar biasa pemandangannya. Saya punya banyak sekali koleksi foto dari cherry blossom. Sungguh sangat indah. Saya bisa bayangkan surga akan kira-kira demikianlah. Lebih indah bahkan. Setelah musim semi, terjadilah musim panas. Juni, Juli, Agustus. Sekarang ini kami lagi di penghujung musim panas. Kalau musim panas, panasnya dahsyat. Itu 40 derajat Celcius. Bahkan sampai pernah 45. California, tempat dari sponsor dari KKR Basudara Ministry,
Bapak Rocky Simao itu pernah mencapai 52 derajat Celcius. Banyak orang tua-tua yang mati. Banyak orang-orang lebih suka pergi ke mall-mall untuk berdingin-dingin ria di sana. Karena apa? Panas sekali. Kalau di rumah harus pasang AC, waduh bisa biaya itu penggunaan AC itu mahal sekali. Dan ini panas sekali. Lalu setelah musim panas, jadilah musim gugur atau autumn. Terjadi September, nanti bulan depan September, Oktober, November. Di mana daun-daun berubah warna, sangat indah. Berubah warna jingga, warna kuning, oranye, merah. Lalu mulai berjatuhan, gugur, semua daun gugur. Untuk pohon-pohon yang disebut deciduous trees, pohon-pohon ini meluruhkan daunnya. Tapi ada yang evergreen trees, pohon-pohon yang awet, ya hijau terus, seperti cemara, pinus dan sebagainya, itu tidak gugur daunnya. Tapi yang pohon-pohon deciduous ini menggugurkan daun-daunnya, sehingga akhirnya jadi begini, semua tanpa daun. Tapi itu hanya 3 bulan, kemudian datang musim dingin, Desember, Januari, Februari. Wah, di tempat saya, di Maryland, saljunya bisa mencapai sampai batas pinggang. Bahkan bisa menutup mobil-mobil. Kadang-kadang orang menggali, mau cari mobilnya di bawah itu timbunan salju, ternyata mobil orang. Jadi harus gali lagi yang lainnya. Karena apa? Ditutup salju. Ini musim dingin, Desember, Januari, Februari. Nah, saudara lihat pohon-pohonnya putih semuanya. Wah, indah. Kalau sudah salju turun, indah sekali. Itu sebabnya kartu-kartu Natal selalu suka digambar dengan pohon-pohon yang ada salju. Kalau tidak ada salju, orang bikin salju buatan dari kapas-kapas putih. Itu oleh karena ciptaan tadi. Sekarang kita baca Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ini ciptaan pada hari kedua. Jadilah petang dan jadilah pagi. Wayahi ereb, wayahi boker, itulah hari kedua. Bahasa Ibraninya Yom Sheni. Yom artinya hari, Sheni artinya yang kedua. Dan orang Indonesia menamakan hari kedua hari apa? Yom Sheni. Bahasa Arabnya Yom Isnin. Orang Indonesia kasih nama hari kedua hari apa? Hari Senin. Wah, paling enak menerangkan penciptaan kepada orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini banyak meminjam bahasa Arab dan juga ada bahasa Ibrani. Di bahasa Ibraninya Yom Sheni. Allah ciptakan cakrawala. Dipisahkan air di langit dan air di bumi. Itu sebabnya kita dapatkan hujan. Hari yang ketiga, Allah menciptakan, sudah bisa dapatkan di situ dari Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Allah menciptakan, memisahkan air dari tempat yang kering. Yang berair disebut laut, sementara yang kering disebut darat. Lalu Allah tumbuhkan tetanaman, bebungaan, tetumbuhan. Saudara lihat, Allah itu Allah yang berperaturan. Pada waktu dia mencipta, dia ciptakan dulu infrastrukturnya untuk nantinya diisi oleh hal-hal yang berikutnya, kehidupan yang berikutnya. Jadi Allah tidak sembrono, langsung bikin ini, bikin itu tanpa perhitungan. Dia bikin dulu semua infrastruktur yang akan diisi oleh makhluk-makhluk yang akan dia jadikan kemudian. Terang itu perlu, cakrawala itu perlu, darat, laut itu perlu. Jadi sama seperti kalau kita mau pelihara ikan, sudah mesti ada akuariumnya lebih dulu. Jangan beli ikan tanpa ada akuarium. Mau ditaruh di mana ikan itu? Allah sudah siapkan semua itu. Lalu hari yang keempat, nah kita tiba pada hari keempat. Jadilah petang dan jadilah pagi, wayahi ereb, wayahi boker. Itulah hari keempat. Bahasa Ibrani Yom Rabi'i. Bahasa Arabnya Yom Arba. Bahasa Arab juga Yom, hari. Jadi di hari yang keempat ini Allah menjadikan benda-benda penerang di cakrawala, di langit. Dan benda-benda ini menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Itulah penciptaan. Nah, mari kita jalan-jalan sedikit ya, melihat langit yang kedua, di mana Allah menempatkan benda-benda ciptaannya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari keempat, Allah menjadikan benda-benda angkasa. Ini jagat raya. Jagat raya ini sangat luas, teramat luas.
tidak bisa masuk dalam pikiran kita saking luasnya. Itu karena saking hebatnya pencipta kita. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit. Kalau kita sekarang berbaring di tepi pantai malam hari, lalu langit cerah, tidak ada awan yang menutupinya, kita bisa lihat benda-benda langit itu, bintang-bintang. Nah, dengan kasat mata kita bisa menghitung sampai 3.000 bintang. Tapi kalau kita dapat bantuan teleskop, berbagai macam teleskop yang ada di dunia ini, maka kita bisa mendapatkan jumlah bintang-bintang. Nah, ini adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti ini di dalamnya terdapat 100 miliar bintang. Tidak main-main 100 miliar itu. Besar sekali jumlah ini. Lalu di jagat raya ini, di alam semesta ini, ada 100 miliar galaksi. Satu galaksi 100 miliar bintang. Belum lagi ada bulan, satelit-satelitnya. Dan di alam semesta ini ada 100 miliar galaksi. Jadi berapa jumlah bintangnya? Kalikan saja 100 miliar kalikan 100 miliar. Maka ini dia jumlah bintang di jagat raya ini. Ini jumlah yang paling kecil yang kita ketahui. Masih lebih dari ini, tapi jumlahnya saudara lihat. Ribu, juta, miliar, triliun, kuadriliun, kuintiliun, sekstiliun. Jadi ada 10 sekstiliun bintang di bumi ini, di alam semesta ini. Dalam satu tahun itu, kalau kita jadikan detik, 365 hari kalikan 24 jam, kalikan 60 menit, kalikan 60 detik, ada 31.536.000 detik. Nah, kalau kita punya kecepatan menghitung satu detik, satu angka. 1, 2, 3, 4. Itu kekuatan kita menghitung. Maka untuk menghitung 10 sekstiliun bintang itu dibutuhkan waktu 317 triliun tahun. Baru selesai kita hitung 10 sekstiliun. 370 triliun tahun. Wah, hebat sekali. Sampai sesak napas saya ya. Terlalu besar. Inilah dahsyatnya Allah kita yang perkasa itu menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan segala isinya. Nah, saudaraku, dengarkan. Ini temuan dari para ahli perbintangan. Semua yang tadi saya sebutkan itu hanyalah isi dari 4% saja dari alam semesta. Jadi baru 4% saja yang diketahui. Sudah begitu hebat. 96% lainnya tidak dapat dilihat, tidak dapat diketahui ataupun dipahami oleh para ahli perbintangan. Namun mereka katakan itu ada, dan mereka sebutkan isi misterius ini disebut sebagai dark energy, energi gelap, dark matter, bahan gelap. Dan inilah yang masih ada. Lebih luas lagi, lebih hebat lagi. Bayangkan tadi itu hanya 4%. Saudara kalikan, tambahkan lagi 96% selebihnya. Dahsyat. Itu sebabnya Allah kita itu dahsyat. Saya tidak menemukan kata yang lebih hebat dari dahsyat. Jadi biarlah saya sebut saja dahsyat, dahsyat, dahsyat. Itulah Allah kita. Allah yang maha perkasa. Mari kita lihat gambar ya. Kalau tadi hanya menurut kata-kata, sekarang kita lihat dulu gambarnya. Ini matahari kita dengan susunan tata suryanya, dengan benda-benda planet yang mengitari dia. Susunan tata surya kita ada lebih kurang 9 atau lebih dari planet, termasuk planet bumi ya. Dari Merkurius yang pertama yang dekat dengan matahari, lalu Venus yang paling kiri itu yang menyala terang itu matahari. Yang ketiga bumi, Earth. Jadi itu bumi kita yang ketiga. Lalu diikuti dengan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Lalu yang lebih kecil lagi ada Pluto, ada Haumea,
Make, dan masih ada lagi yang lain yang disebut dwarf planets atau planet-planet kerdil. Tapi kerdilnya bukan seperti orang kerdil. Ini kerdilnya benda angkasa yang besar sekali, yang mampu menampung berbagai macam manusia di dalamnya. Nah, sekarang mari kita lihat matahari. Matahari itu adalah satu benda angkasa yang besar sekali. Kita harus pinjam cara orang Jawa mengucapkan besar, yang sangat besar. Matahari itu besar sekali ya. Ke dalam bulatan matahari ini bisa dimasukkan, nah mana bumi kita, itu yang bumi di bawah itu, yang ada panah merah, itu bumi kita, kecil sekali dibandingkan dengan planet-planet yang lain dan dibandingkan dengan matahari. Ke dalam bulatan matahari ini bisa dimasukkan 1.300.000 bumi ke dalamnya. Hebat atau tidak? Hebat sekali matahari ini. Tapi coba lihat perbandingannya sekarang. Matahari, mana matahari? Itu dia, titik kecil. Ada Aldebaran, bintang Aldebaran, Rigel, Antares, Betelgeuse yang jauh lebih besar dibandingkan dengan matahari yang tadi sudah besar itu. Tapi sekarang mari kita lihat Betelgeuse. Betelgeuse yang paling besar dalam kerumunan ini menjadi kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang lebih besar. Mu Cephei, WW Cephei, Canis Majoris. Sekarang mari kita lihat perbandingan matahari itu yang titik kecil dibandingkan dengan giant star atau bintang raksasa. Kecil kerdil matahari yang tadinya sudah besar sekali itu. Lalu mari kita lihat giant star yang di kanan atas itu, taruh di bawah, jadi kecil sekali dia dibandingkan dengan super giant stars. Jadi bintang-bintang raksasa super, wah lebih hebat. Jadi ada bintang-bintang yang 1.000 sampai 1 juta kali lebih besar dari matahari kita yang sudah besar itu. Dahsyat bukan? Ini semua benda-benda ciptaan Allah. Nah, benda-benda ciptaannya ini menunjukkan bahwa dialah Allah yang perkasa, Allah yang mengherankan, dahsyat, Allah yang dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Sekarang mari kita lihat hari yang kelima. Allah menjadikan apa? Dia jadikan, sudah ada kan tadi infrastrukturnya, sudah ada airnya, lautnya, sudah ada daratnya. Sekarang diisi dengan makhluk-makhluk hidup. Di hari yang kelima, Allah menjadikan burung-burung memenuhi angkasa. Lalu Allah sekarang mengisi lautan dengan ikan-ikan beraneka warna, beraneka ragam. Lalu Allah berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saya senang negara Indonesia ini dikelilingi laut. Dan jumlah ikannya banyak sekali. Dikatakan sumber ikan terbesar di dunia ini dari Indonesia. Wah, bangga juga kita. Dan itulah laut yang sudah diisi dengan berbagai jenis ikan. Kejadian 1 ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, wayahi erep, wayahi boker. Itulah hari kelima. Bahasa Ibraninya Yom Kamishi. Bahasa Arabnya Yom Homsah. Orang Indonesia memberi nama hari kelima hari apa? Hari Kamis. Nah, ini sejarah nama dari hari-hari kita ya. Oke, hari yang keenam. Di Kejadian 1 ayat 31, apa yang dibuat oleh Allah? Allah menciptakan segala macam hewan darat. Tadi ikan-ikan sudah mengisi laut. Sekarang darat diisi dengan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Lalu Allah melihat semuanya itu baik adanya. Di hari ke-6 Allah ciptakan hewan-hewan di darat. Jadi laut sudah penuh, darat pun sudah mulai terisi dengan binatang-binatang. Ciptaan yang paling puncak Allah
di Kejadian 1 ayat 27 menciptakan nenek moyang kita, manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Asal mula keluarga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau terjadi penyimpangan dari itu tidak menurut apa yang Allah jadikan. Oke? Lalu Kejadian 31 ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya dari hari pertama sampai hari ke-6 sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, wayahi erep, wayahi boker, itulah hari ke-6. Yom Hashishi, bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Yom Sita. Kenapa jadi Yom Sita? Ada sejarah. Kenapa kok jadi hari Jumat? Ada sejarahnya. Tapi saya mungkin tidak perlu paparkan di sini. Kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan jawab dalam kolom chat. Ya, kenapa hari Jumat harusnya hari Sita? Kenapa disebut hari Jumat untuk orang Indonesia? Itu ada jawabannya nanti ya. Masukkan pertanyaan itu ya supaya saya ingat. Nah, sekarang kita pindah ke Kejadian pasal 2 ayat yang pertama. Tolong dibacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai sudah pekerjaan penciptaan langit dan bumi dan semua isinya. Setelah langit dan bumi dan segala isinya selesai diciptakan, apa yang kemudian dibuat oleh Allah? Tolong bacakan. Kejadian 2 Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, Allah sudah selesai melakukan pekerjaannya. Pada hari yang ke-7 dia berhenti. Dia berhenti bukan dia capek, lelah, letih, loyo, ya, oleh karena sudah kerja keras mencipta. Tidak ada yang sedemikian. Pada hari ke-7 itu dia berhenti. Karena apa? Pekerjaan penciptaannya sudah selesai. Dia berhenti, lalu apa yang dia buat di hari yang ke-7 itu? Dia berkati hari yang ke-7 itu. Lalu apa lagi? Dia kuduskan, ia menguduskannya. Jadi ini berkat dari hari yang ke-7. Dia berhenti, Allah berkati, Allah kuduskan. 3 hal yang dibuat oleh Allah atau oleh Yesus pencipta pada hari ke-7 adalah ia berhenti, ia berkati, ia kuduskan. Dan hari Sabat, hari perhentian, hari berhenti itu diciptakan. Pertanyaannya sekarang, untuk siapa hari Sabat diciptakan? Ada orang yang katakan, Sabat itu untuk orang Yahudi, untuk bangsa Yahudi. 4 kali saya sudah pergi ke Israel, dan saya berkhotbah pada hari Sabat. Berkumpul orang-orang muda, orang dewasa, anak-anak. Lalu, semua negara, seluruh negara itu berhenti, tidak ada kantor yang buka. Waktu saya selalu kirim-kirim dulu, sebelum ada internet, saya selalu kirim kartu kalau saya tiba di satu tempat. Jadi saya selalu tanya, di mana kantor pos? Oh, di sana. Apakah buka hari ini? Oh, enggak, buka besok. Karena waktu itu saya pada hari Sabtu ini saya bertanya, saya mau kirim, saya punya kartu ini menggunakan perangko, harus beli di kantor pos. Apa buka? Saya katakan. Mereka kata, kantor pos buka. Loh, kenapa buka? Soalnya saya berasal dari Indonesia, di mana kantor pos tutup pada hari Minggu. Kantor-kantor pemerintah, kantor swasta tutup pada hari Minggu. Jadi saya tanya, loh kenapa buka? Lalu dijawab, engkau harus bekerja 6 hari lamanya. Jadi besok semua sekolah-sekolah, perkantoran buka pada hari yang pertama, hari Ahad, hari Minggu. Nah sekarang untuk siapa hari Sabat itu dijadikan oleh Tuhan? Untuk siapa? Mari tolong bacakan Markus 2 ayat 27.
Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tidak dikatakan oleh Yesus hari Sabat diadakan untuk orang Israel atau orang Yahudi. Dia lahir dari keturunan Yahudi atau Israel. Dia tidak katakan hari Sabat diadakan untuk Israel, tetapi untuk manusia. Pertanyaannya sekarang, siapa saja manusia? Apakah kita semua jadi manusia, termasuk manusia? Iya. Jadi hari Sabat untuk orang Papua, hari Sabat untuk orang Ambon, hari Sabat untuk orang Luwu, untuk orang Tanah Toraja, untuk orang-orang di Sulawesi Selatan Tenggara, untuk saudara-saudara semua, untuk saya. Saya kebetulan berasal dari Sangir. Jadi orang Sangir itu manusia juga. Jadi Sabat untuk saya juga. Dan semua, apakah presiden, apakah menteri, apakah bupati, RT, RW, camat, semua manusia. Jadi semua mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Diciptakan Sabat untuk semua kita. Lalu untuk manusia. Kemudian, siapa yang menciptakan Sabat kalau gitu? Ya, siapa? Anak manusia. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Sabat itu diciptakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang mana yang bisa disebut hari Tuhan? Tidak ada yang lain. Hari Tuhan adalah hari Sabat. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam. Hari Sabat milik Tuhan yang bisa disebut hari Tuhan hanyalah hari Sabat. Nanti kita lihat yang berikutnya. Yesus yang menciptakan hari Tuhan itu hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari yang ketujuh, bukan milik manusia. Tidak ada hak manusia menyatakan, itu milik saya yang membuatnya. Itu adalah hak milik Allah. Dialah yang menciptakannya. Bukan milik nabi siapapun. Nabi Ibrahim atau Abraham, Nabi Daud tidak bisa klaim Sabat itu adalah milik saya karena saya seorang nabi. Tidak bisa. Sabat itu juga bukan milik imam siapapun dia. Imam ini tidak bisa menyatakan, mengklaim bahwa hari Sabat itu miliknya. Hari Sabat juga bukan milik sesuatu bangsa. Orang Israel, walaupun mereka memelihara hari Sabat, hari yang ketujuh itu, tapi mereka tidak bisa klaim, menyatakan, itu milik kami, Sabat milik kami. Tidak boleh orang lain memelihara hari Sabat, karena itu hanya kami yang punya. Tidak boleh menyebutkan apa saja tentang Sabat, karena itu milik kami, hak kami, hak cipta kami. Tidak bisa. Karena itu Sabat bukan milik sesuatu bangsa, bukan juga milik sesuatu agama. Ya, tidak bisa ada agama manapun yang mengklaim Sabat hari ketujuh itu miliknya. Sabat bukan milik sesuatu aliran kepercayaan manapun. Tetapi dengarkan saudara, ini kabar baik untuk Anda dan saya. Sabat hari ketujuh itu milik Allah. Dan karena itu milik Allah, artinya milik siapa juga? Milik kita semua yang diciptakannya. Puji Tuhan. Sabat hari ketujuh milik Allah yang menciptakannya. Itu sebabnya dia berhak katakan hari-hari Sabatku. Bukan hari-hari Sabat Adam, bukan hari-hari Sabat Nuh, bukan hari-hari Sabat Abraham, Musa, Yakub dan sebagainya. Nah sekarang ini pertanyaan yang lebih mendalam. Jatuh pada hari apakah hari Sabat itu? Nah, kita harus cari tahu. Cuma ada 7 hari dalam satu pekan. Jadi mudah untuk mencari yang mana yang hari Sabat itu. Tentu satu di antara 7. Yang mana satu dari antara yang 7 itu?
Mari kita cari tahu. Firman Tuhan ini dahsyat, ajaib. Tidak membuat kita buta, tidak tahu yang mana. Lalu kita meraba-raba, yang mana ya hari Sabat itu? Dia kasih tahu dalam firman-Nya. Mari kita lihat. Wayahi erep, wayahi boker, jadilah petang dan jadilah pagi. Saya ingin perkenalkan kepada saudara apa yang disebut cardinal number, bilangan pokok, itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai tadi itu 1 miliar, ya, dan sebagainya. Itu bilangan pokok. Lalu ada yang disebut ordinal number. Ordinal number itu bilangan urut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, itu ordinal number. Di dalam bahasa Jawa juga orang memberi nama anak. Anak pertama disebut Eka atau Eko, anak kedua Dwi, anak ketiga Tri, anak keempat Kwarta, anak yang kelima Panca, dan seterusnya. Jadi ada nama-nama orang Bali juga ya, ada Made, Ketut Made dan sebagainya, itu urutan, itu pakai ordinal number. Nah, jadi mari kita lihat ada 3 bahasa yang saya taruh di sini, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang pertama, Yom Ehad. Yom hari, Ehad ordinal number, bilangan urut, urutan pertama. Jadi hari yang pertama bahasa Arabnya Yom Ahad. Jadi orang kalau bikin janji temu, nanti sampai jumpa Ahad depan ya. Nah, itu artinya hari pertama minggu depan. Orang Indonesia memberi nama hari pertama hari apa? Hari Ahad. Ya, Ahad yang kemudian menjadi hari Minggu disebut. Lalu hari yang kedua itu bahasa Ibraninya Yom Sheni, bahasa Arabnya Yom Isnin. Orang Indonesia kasih nama hari kedua hari apa? Hari Senin. Yang ketiga bahasa Ibraninya Yom Shalisi. Shalisi artinya yang ketiga. Bahasa Arabnya Yom Salasa. Salasa itu artinya yang ketiga. Dan bahasa Indonesianya apa? Hari ketiga. Hari Selasa. Hari keempat Yom Rabi'i, bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Yom Arba'ah. Orang Indonesia kasih nama hari keempat hari apa? Hari Rabu. Hari kelima bahasa Ibraninya Yom Kamishi, bahasa Arabnya Yom Khomsah. Orang Indonesia kasih nama hari kelima hari apa? Hari Kamis. Gampang ya. Hari keenam bahasa Ibraninya Hashishi, Yom Hashishi. Bahasa Arabnya Yom Sita. Orang Indonesia memberikan nama hari Jumat. Kenapa? Saya singkatkan saja ya, nanti saya jawab panjang-panjang kalau nanti di ruang tanya jawab. Kenapa jadi Jumat atau Jum'ah? Oleh karena di hari Sita itu sebelum masuk ke hari yang ke-7, Nabi Muhammad SAW dan juga pengikut-pengikutnya, mereka pergi ke pasar untuk berbelanja, untuk mempersiapkan apa yang perlu dimakan pada hari yang ke-7 yang mereka sebut sebagai hari keramat. Jadi mumpung sudah ada di situ bersama-sama belanja, mari kita berjemaah, mari kita berjumat. Karena mereka tidak mau mempunyai hari yang sama dengan orang Yahudi yang mereka tidak sukai. Jadi mereka kemudian, ya sudah, mari kita berkumpul. Makanya hari yang ke-6 itu disebut hari berkumpul. Dia punya website dan sebagainya untuk membuktikan keterangan saya ini. Itu sebabnya hari yang ke-6 tidak disebut hari Sita, tapi disebut hari berjemaah, hari Jumat, hari berkumpul. Lalu hari yang ke-7, bahasa Ibraninya adalah Yom Sabat. Bahasa Arabnya Yom Asab. Orang Indonesia menamakan hari ke-7 hari apa? Hari Sabtu. Yom Sabat. Sabat artinya berhenti, ya, perhentian. Itulah hari yang ke-7, hari Sabtu. Jadi jatuh pada hari apakah? Hari Sabat atau hari perhentian itu jatuhnya pada hari yang ke-7. Hari ke-7 itu apa namanya? Hari Sabtu. Nah, inilah dia temuan kita malam ini. Hari Sabtu adalah hari Sabat, hari di mana Allah berhenti, Allah memberkati,
dan Allah menguduskannya. Menguduskan artinya mengasingkan untuk tujuan maksud yang kudus. Makanya ia menjadi hari yang kudus. Nah sekarang, begitu pentingnya hari Sabat, hari ketujuh itu sebagai hari beribadah, sampai-sampai Allah memasukkan perintah menyucikan hari Sabat itu ke dalam 10 perintah hukumnya. Di perintah hukum yang keempat, Keluaran 20 ayat 8-11. Tolong pendeta bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara lihat sini, Allah katakan ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya dia kasih waktu kita untuk bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi Allah, ini juga merupakan hukum dari Allah, perintah hukum, yaitu 6 hari bekerja. Hari yang ketujuh kamu ingat dan berhenti, kuduskan hari itu. Hari Sabat di hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Berhenti semuanya menyucikan hari Sabat. Jadi kalau hewan kita biasanya tarik bendi atau membajak di sawah, pada hari yang ketujuh berhenti, jangan tarik bendi, jangan membajak pada hari yang ketujuh. Anak-anak kita jangan lagi bersih-bersih, jangan lagi mengepel dan setrika dan sebagainya pada hari itu. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini alasan kenapa kamu jangan melakukan pekerjaanmu. Harus yang dilakukan adalah apa yang Tuhan punya pekerjaan. Karena dia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Lalu apalagi yang harus dilakukan pada hari Sabat? Imamat 23 ayat yang ketiga, tolong dibacakan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ya, pada hari Sabat, hari yang ketujuh harus jadi hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus, hari ibadah. Itu menjadi hari ibadah. Jangan melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Sabat menjadi hari ibadah. Allah yang katakan, karena itu adalah hari yang kudus. Sabat itu adalah jati diri Allah. Sabat adalah identitas Allah. Allah dikenal dari Sabatnya. Mari kita lihat. Tolong bacakan Yeskiel 20 ayat 12 dan ayat 20. Hari Sabat, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, hari-hari Sabatku menjadi hari peringatan. Peringatan, bahasa Ibraninya oath. Diberikan oleh Tuhan untuk menjadi peringatan yang menyatakan akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Itu juga menjadi peringatan atau oath, akulah Tuhan Allahmu.
Mari kita belajar lebih dalam. Apa arti kata oath atau peringatan? Peringatan itu mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama adalah menjadi bukti. Jadi peringatan artinya bukti. Kalau ada orang bertanya ya, apa buktinya? Bahwa Allah berkata, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Mana buktinya? Apa yang jadi bukti? Bahwa Allah berfirman, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kan seringkali anak-anak juga kalau bermain, mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Jadi itulah peringatan. Apa buktinya? Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu. Sekarang, kalau kita ditanya, apa buktinya? Bahwa Tuhan menguduskan kita. Mana buktinya? Jawaban kita apa? Buktinya, Sabat. Dia jadi peringatan, dia jadi bukti bahwa Allah yang menguduskan kita. Jadi kita dikuduskan oleh Allah. Mana buktinya? Sabat. Tuhan itu adalah Allah, bukan matahari, bukan bulan, bintang, bukan makam, bukan patung, bukan hewan, bukan pohon, bukan gunung. Akulah Tuhan, kata Allah. Mana buktinya? Mana buktinya? Sabat. Sabat menjadi oath, menjadi tanda peringatan. Ada beberapa buktinya. Maksud saya ada beberapa artinya. Arti yang kedua, peringatan atau oath artinya monumen. Monumen itu adalah benda peringatan tentang sesuatu yang perlu dikenang. Nah sekarang kalau ada orang bertanya, mana monumennya? Bahwa Allah berkata, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Mana tanda peringatannya? Mana monumennya? Mana monumennya bahwa Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu? Apa jawabnya? Monumennya itu adalah Sabat. Arti ketiga dari oath atau peringatan adalah tanda kontrak, tanda tangan yang dibuat kontrak. Ada pihak pertama, pihak kedua menandatangani ini semua. Nah sekarang apa tanda kontrak? Kalau orang bertanya, apa tanda kontrak bahwa Allah berkata, akulah Tuhan yang menguduskan mereka? Apa tanda kontraknya bahwa Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu? Mana tanda kontraknya? Jawabannya, Sabat. Aduh, dahsyat sekali ya. Luar biasa Tuhan ini. Ini identitasnya, Sabat. Akulah yang tanda tangan kontrak bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dari sekian ratus juta dewa-dewa, ilah-ilah yang lain, makhluk-makhluk ciptaan, benda-benda ciptaan, Allah pencipta. Dia katakan ini tanda kontraknya, oath-nya, tanda peringatannya, Sabat. Dan tanda yang arti yang keempat, oath atau peringatan adalah bendera. Kalau ditanya apa benderanya? Mana benderanya? Bendera Allah yang berkata, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Mana bendera yang mengatakan Allah itu aku Tuhan Allahmu? Apa benderanya? Jawabannya Sabat. Dahsyat bukan? Sabat. Oh, kalau saya dalami terus firman Tuhan ini untuk mencari tahu kebenaran di dalamnya, saya geleng-geleng kepala tidak henti-hentinya, terheran-heran karena Allah kita itu dahsyat, perkasa, luar biasa. Dia pencipta segala sesuatu dan dia memberikan kepada kita semua bukti, monumen, tanda kontrak, bendera, Sabat. Sekarang saya mau bertanya, apa jati diri bangsa kita, Indonesia? Jawabannya, apa itu? Bukan sarung, bukan kopiah. Itu bukan tanda orang Indonesia, karena ada bangsa yang lain pakai kopiah, pakai sarung. Jati diri bangsa Indonesia bukan bendi, delman, bukan juga pulau kelapa atau pohon kelapa maksud saya. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia apa itu? Bendera. Bendera apa? Merah dan putih. Nah, baru-baru saja kita ikuti itu upacara merayakan hari kemerdekaan
hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Wah, acara yang baru-baru ini menarik sekali ya. Ada penyanyi cilik yang mampu menggoyang istana. Disitulah ini bendera pusaka yang asli, kemudian disimpan, ditaruh yang replikanya, kemudian oleh pasukan Paskibraka yang mengibarkan bendera dinaikkan. Bendera merah putih. Ini bendera ini jati diri kita, bangsa kita. Di mana saja orang tahu orang Indonesia dari merah putih, bukan dari sarung atau kopi yang kita pakai. Ketika Gracia Polii dan Apriana Rahayu memenangkan medali emas, mengulangi sukses dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Kali ini di Olimpiade Tokyo 2021, Gracia Polii dan Apriani Rahayu memenangkan medali emas di Olimpiade. Ini pesta olahraga terbesar dunia. Mereka mempersembahkan kepada bangsa kita Indonesia medali emas. Waktu itulah bendera Indonesia berkibar. Tidak dikibarkan di situ sarung atau kopiah atau lukisan pohon kelapa, tidak. Merah putih dikibarkan. Artinya Indonesia berjaya, lebih berjaya dari Cina dan juga dari Korea. Diberikan salut penghormatan karena itulah jati diri bangsa Indonesia, diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Gracia dan Apriani melelehkan air mata. Saya jadi ikut-ikutan. Saya ini jadi gampang nangis. Lihat peristiwa yang sangat mengharukan ini, saya ikut juga menangis. Mungkin banyak dari saudara juga yang turut menangis menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Nah, ketika saya memperpanjang paspor Indonesia saya, maka saya pergi ke Kedutaan Besar, Embassy of Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Saya dan istri pergi ke sana. Nah, yang menjadi jati diri bangsa Indonesia bukan patung yang dipajang di depan dari bangunan embassy ini. Ini patung Saraswati. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Itu bisa saja patung apa saja ditempatkan, Pak, tapi itu bukan jati diri. Apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia? Ini dia. Merah putih. Satu-satunya bangunan dari pemerintahan negara, sesuatu negara adalah bangunan ini, negara Indonesia. Satu negara di dalam negara adik kuasa Amerika. Jadi kita punya bangunan, orang tahu itu bukan milik Amerika, itu milik Indonesia. Kenapa? Karena jati dirinya merah putih ada di sana.